Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali. Semoga seluruh urusannya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan umur panjang dalam keadaan Islam, iman dan takwa. Amin. Ikhwani rahimakumullah. Al-Quran itu di dalamnya terdapat cerita yang mana cerita itu akan memberi manfaat kepada semuanya manusia, termasuk cerita tentang Nabi Nuh yang menggunakan lafal untuk memanggil anaknya supaya anak itu mau bersamanya dengan lafal irham ma'ana, yang seharusnya menurut ilmu tajwid irhab ma'ana. Kenapa tidak dibaca qalqalah tetapi huruf ba yang sukun diidghamkan kepada huruf mim? Pada kesempatan ini kami akan menghaturkan ayat dan penjelasannya serta penjelasan mengapa tidak dibaca qalqalah. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Surat Az-Zumar 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya tajribim fi mawjin kal jibal. Wa nadanu khubnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Artinya, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Penjelasan surat Hud ayat 42. Mata air memancarkan air yang sangat besar, dan langit menurunkan hujan yang sangat deras, sedangkan kapal itu terbawa arus air menghadapi hempasan ombak-ombak yang sangat besar. Ketika itu Nabi Nuh dengan kasih sayang orang tua memanggil anaknya yang masih kafir dengan harapan keadaan yang mengerikan itu berpengaruh terhadapnya, sehingga dia berusaha untuk selamat dan mengikuti ayahnya. Ketika itu, anaknya masih jauh dari air, dari langit dan bumi. Kemudian air saling bertemu. Nabi Nuh berseru, "Hai anakku, kemari dan naiklah bersama kami agar kamu dapat selamat dari kebinasaan. Dan janganlah bersama orang-orang kafir, sehingga kamu tertimpa azab mereka dan merugi di kehidupan akhiratmu." Penjelasan mengapa lafal irkam ma'ana tidak dibaca qalqalah. 1. Huruf ba itu menurut ilmu tajwid termasuk huruf qalqalah, bukan termasuk huruf idgham. 2. Mengapa tidak dibaca qalqalah? Karena itu menggambarkan bahwa di saat Nabi Nuh alaihissalam
memanggil anaknya untuk naik kapal bersamanya, tidak sempat mengucapkan dengan qalqalah, dikarenakan keadaan sangat mengerikan, sehingga diidghamkan ke huruf mim. 3. Bacaan tersebut di dalam Al-Quran hanya 1. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan dalam Al-Quran tentang cerita Nabi Nuh yang menggunakan lafal irkam ma'ana yang tidak dibaca qalqalah. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan surat Ali Imran ayat 144 beserta tafsirnya atau penjelasannya, yaitu seperti berikut ini. Surat Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilang qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Penjelasan surat Ali Imran 144. Dan tidaklah Muhammad SAW itu kecuali seorang rasul yang sama dengan rasul-rasul yang ada sebelumnya, menyampaikan risalah dari Tuhannya. Maka apakah jika dia meninggal karena telah berakhir ajalnya atau terbunuh sebagaimana diisukan oleh musuh, kalian akan murtad dan kalian akan meninggalkan risalah yang dibawanya, dan barang siapa yang kembali dari agamanya, maka dia tidaklah mendatangkan kemudaratan bagi Allah sedikit pun, hanyalah mencelakai dirinya sendiri dengan kemudaratan sangat besar. Dan orang yang teguh imannya dan bersyukur kepada Tuhannya atas kenikmatan Islam, sesungguhnya Allah memberikan balasan baik kepadanya. Lafal yang qalib, contoh bacaan qalqalah. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan surat Ali Imran 144 disertai penjelasannya atau tafsirnya. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan contoh bacaan idgham serta ayat-ayat yang di dalamnya terdapat bacaan idgham yang penjelasannya seperti berikut ini. Contoh untuk idgham. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Artinya, di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 8. Lafal may yakul, contoh idgham biunah. Penjelasan ayat.
Di antara manusia ada sekelompok orang yang bimbang dan bingung antara menjadi bagian dari orang-orang yang beriman atau menjadi bagian dari orang-orang yang kufur. Dan mereka itu adalah orang-orang munafik yang dengan lisan mereka mengatakan, kami membenarkan kepada Allah dan hari akhir, sedangkan secara batin mereka berdusta dan tidak beriman. Contoh untuk idgham. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah ayat 5. Penjelasan ayat, orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini berada di atas cahaya dari Rabb mereka dan taufik dari Tuhan pencipta dan pemberi hidayah bagi mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang berhasil menggapai apa yang mereka inginkan dan selamat dari keburukan yang mereka melarikan diri darinya. Lafal mir rabbihim, contoh idgham bila huna. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang mengapa lafal irkam ma'ana tidak dibaca qalqalah. Seharusnya ba sukun itu dibaca qalqalah karena huruf ba adalah salah satu dari huruf-huruf qalqalah. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang kita usahakan untuk mendalaminya dari Al-Quranul Karim. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.